atas kesempatannya. Selamat malam rekan-rekan yang ada di program REP. Saya bahagia dan senang sekali malam ini diajak gabung oleh Prof. UR untuk mendengarkan penjelasan-penjelasan atau mungkin nanti presentasi kemajuan-kemajuan dari rekan-rekan REP. Yang pertama adalah kabar baiknya, tadi saya juga mengikuti yang tadi disampaikan oleh Prof. UR bahwa Aptikom memang ada semacam silatnas begitu, silaturahmi nasional antara DPP yang ada di Indonesia bahkan juga ada di luar negeri. Satu yang saya tangkap adalah bahwa UR, Universitas Raja itu saya sebut one step ahead begitu. Satu langkah di depan dari rekan-rekan yang banyak di universitas yang tergabung di DPP Aptikom. Mengapa demikian? Karena satu di antaranya kalau sebagian besar anggota-anggota Aptikom itu masih bingung apa yang harus dilakukan, bagaimana peraturannya, kemudian hal-hal yang lain itu masih pertanyaan. Sementara Universitas Raja dengan dipimpin oleh Prof. OR, di sini juga ada Ibu A, ya Ibu Mamoy, itu sudah menjalankan program ini. Jadi itu sesuatu yang sekali lagi sangat sangat membanggakan bagi kita. Untuk itu kita mari tepuk tangan bersama untuk malam hari ini perihal ini. Dengan demikian, Universitas Raja Rektorat sangat sangat mensupport program ini. Program studi juga sangat mensupport program ini. Pada gilirannya adalah nanti program ini akan menghasilkan lulusan atau alumni Raharja yang betul-betul dari awal sudah disetting oleh program REP untuk menjadi lulusan yang kompeten. Nah, bidang apa kompeten itu? Satu diantaranya adalah melalui yang tadi Prof. sampaikan, program riset. Dengan demikian, misalnya kegiatan-kegiatan ini sebagai role model nanti bisa menjadi contoh bagi adik-adik tingkat mahasiswa yang tergabung di sini atau mahasiswa-mahasiswa yang lain yang juga saat ini sebenarnya Prof. R saya laporkan juga sudah banyak juga yang nanya, tapi ini memang coronavirus 19 ini yang menjadi katakanlah tantangan. Namun harapan saya Prof. R mungkin ada baiknya katakanlah ada beberapa kegiatan-kegiatan seperti ini yang dilakukan secara webinar yang mungkin juga diseminasi kepada beberapa mahasiswa atau bahkan dosen sehingga bisa menjadi motivasi Prof. R bagi rekan-rekan dosen yang lain atau mahasiswa-mahasiswa yang lain. Termasuk diantaranya adalah bisa menjadi updating information atau informasi yang update kepada rektorat termasuk malam ini. Terima kasih Prof. R, saya akan sampaikan kepada Pak Rektor bahwa program REP ini sudah maju sedemikian rupa, sudah berkembang sedemikian rupa dan karya-karyanya sudah nyata. Kemudian ya tadi Prof. R sudah sampaikan juga bahwa ya ini sudah sesuai dengan peraturan Mendikbud nomor 3 tahun 2020 bahwa sebenarnya perguruan tinggi Raharja dengan konsep bebas belajar dan kampus merdeka itu sudah bisa menjalankan program-program sejenis ini dan ini bisa menjadi sebenarnya lagi-lagi contoh bagi perguruan tinggi yang lain termasuk anggota-anggota mahasiswa yang tergabung di sini Prof. R mungkin bisa ya sekarang memang belum bisa untuk katakanlah bertatap muka dengan rekan mahasiswa yang lain. Mungkin juga Prof. R saya promote sebenarnya ini bisa menjadi role model diseminasi kepada rekan-rekan yang ada di ADI, yang ada di APC, begitu kan. Sehingga Raharja itu sekali lagi bisa menjadi kampus yang one step ahead. Satu langkah di depan kita lebih maju menerapkan program REP ini. Sehingga ini juga menjadi motivasi bagi kampus-kampus yang lain dan mahasiswa-mahasiswa yang lain. Saya kira itu Prof. R yang bisa saya sampaikan. Saya sangat senang, sangat bahagia, dan lagi-lagi sangat bangga menjadi bagian dari pribadi Raharja yang bisa berkontribusi untuk memajukan NKRI tercinta ini dengan cara satu diantaranya kita bisa menjadi contoh bagi perguruan tinggi lain atau bagi mahasiswa lain bahwa kita sudah menerapkan satu di antara program pemerintah yang dicanangkan di kampus Merdeka dan Pelajar Merdeka tersebut. Demikian Prof. dari saya yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya sangat appreciate, sangat bahagia dan sangat bangga dengan program REP dan tim Togo ya. 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 Demikian Prof. yang bisa saya sampaikan untuk sebagai awalan. Oke. Makasih Pak Warek ya. Perlu kita ketahui bersama bahwa Pak Henry waktu itu
adalah bagian dari REP ini, sehingga beliau itu dinobatkan sebagai sebagai auditor atau tim finalisnya lah, tim finalisnya. Berarti dari kami tim dosen ya, setelah menghimpun seluruh mahasiswa punya kegiatan dan memberikan nilai untuk mahasiswa tersebut, itu akan diaudit dulu oleh Pak Henry sebelum disetujui dan dimasukin ke dalam daftar nilai. Begitu ya Pak Henry ya? Ya, siap, betul, Prof. Siap, Prof. Ya. Betul. Karena itu yang diinginkan oleh Pak Rektor, bahwa ini adalah program yang bukan jalan sendiri-sendiri ya, tapi dikoordinirin dari rektorat ya, sehingga ini bisa dikatakan yang tadi disampaikan juga oleh Pak Warek, bahwa ini menjadi role model agar yang lainnya juga mengikuti program yang canggih ini gitu loh ya. Nah, jadi mohon izin juga, jangan segan-segan kalau misalnya UR ada undang Pak Warek lagi siap di sini gitu loh ya. Apalagi kalau ada kemajuan-kemajuan yang signifikan dari anak-anak, tentunya kita jadi berasa excited dan kita ingin tunjukin kepada Pak Henry bahwa ini ngapain yang bagus tuh, kita lihat sama-sama yuk gitu, misalnya kayak gitu ya. Mohon izin dulu ya. Siap Prof. Dengan senang hati Prof. Oke, jadi dari situ apakah ada pertanyaan dari anak-anak Tugo nggak? Mungkin satu atau dua sebelum ini diserahkan ke Iqbal untuk menjelaskan tentang REP 2.0 ini. Dari Komang ada nggak yang ingin tanyakan? Nggak ada, Pak. Nggak ada, oke. Ya. Terus dari siapa nih? Ini Raihan ya? Raihan, ada yang ingin disampaikan nggak? Cukup, Pak. Oke. Terus dari Sabda ada yang ingin sampaikan nggak? Nggak ada Pak, udah cukup. Ada. Ini siapa sih ini? Agung, dari Agung ada yang disampaikan nggak? Cukup Pak. Ini dari Nin ada yang mau disampaikan ini nih. Ada yang mau disampaikan Nin? Cukup Pak. Cukup gitu ya. Si Nin ini lagi utang tiga kuliah dalam ini nih, belum nyet nih ya. Cepetan nyetor dong Nin ya. Kalau nggak ditegur oleh Pak Warek nih ya. Kalau Hub udah nyetor tiga pertemuan itu dengan anak-anak Tugo. Mamoy juga udah ya. Jadi Nin harus segera ya untuk jalanin itu. Oke. Iqbal, are you ready? Siap, Pak. Oke. Dari sini saya stop sharingnya ya untuk kamu melakukan sharing screen. Silakan, Iqbal. Lanjut. Oke. Ini sebagai penilaian kamu punya skripsi juga nanti ya. Ya kalau presentasinya jelek nanti langsung nilainya udah jelek duluan ya. Ya. Ya, lu juga ikut. Soalnya saya udah dapat bisikan nanti yang sidang kamu Pak Hendy lagi. Aduh, makanya. Ya. Monggo. Ya. Izin share screen, Pak. Ya, share screen silakan. Oke. Aduh. Ulang dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat malam Pak UR, Mamoy, Kanin, Kahab, dan juga Pak Henry. Ya, selamat malam. Ini Iqbal bakal mempresentasikan tentang proyek ADT, yaitu namanya REP. Sebelumnya REP sudah launching versi pertamanya, REP 1.0 pada tanggal 13 April kemarin. Nah, sekarang tanggal 1 Mei, alhamdulillah REP sudah ingin launching lagi REP 2.0. Dan kita bisa lihat di sini akses saja rep.raharja.ac.id. Kita login sini. Oke. Nah, ini dia tampilan baru dari REP 2.0 untuk bagian adminnya sendiri.
Sini kita bisa lihat di secret chamber ini ada 3 menu yang di atas. Yang pertama itu submitted quest. Apa sih submitted quest? Submitted quest itu quest yang sudah disubmit oleh mahasiswa. Selanjutnya itu Iqbalnya mana? Jaringannya kayaknya. Ya. Mana sih, Iqbal? Ya, jaringannya. Saya juga punya jaringan kadang kurang stabil. Apa jangan-jangan jaringannya grogi ikutan nangis. Mau nunggu Iqbal apa dilanjutin oleh Dilan? Boleh, Pak. 200 di situ ada 150. Iya, 350. Ya, 50. Ini mau gimana, Mai? Si Iqbal di stop share aja atau gimana? Nah, dia menghilang. Oh, ada tuh. mohon maaf banget ini laptopnya mati, nggak pecah. Aduh. Mohon maaf banget. Kurang lah itu. Apa? Nggak pecah. Ya mohon maaf. Malu. Oke, lanjut. Ya, yang tadi di sini bisa kita lihat di submitted quest. Di sini itu list-list dari mahasiswa sendiri yang udah submit untuk tanggal 1 Mei 2020. Di sini ada berapa ini? Ada 10 lebih. Misal punya Sofia, di sini kita bisa lihat di sini klik linknya. Diklik nanti bakalan menuju bukti yang sudah Mila kerjakan gitu. Mila kerjain apa ini? Kekurangan dan kelebihan CSS. Oh. Dan juga sebagai admin sendiri kita bisa like dari questnya sendiri. Misal Iqbal pengen nge-like punya Mila di sini. Like, oh, udah nge-like. Oh, bisa. Dan kalau misalnya pengen ngelihat quest sebelumnya, misal tanggal berapa nih? Dari April tanggal 23 kita submit, dia bakalan muncul quest yang sudah disubmit pada tanggal 23 April 2020 gitu. Jadi historinya udah ada untuk data-data sebelumnya. Nah, selanjutnya untuk menu selanjutnya itu total ECP. Di sini kita bisa klik aja langsung. Nah, ini total ECP yang udah dikumpulkan untuk hari ini, per tanggal 1 Mei 2020. Dari misalnya Mila itu total ECP-nya udah 5, Sabda itu 2, Komang udah 5 juga. Dan kalau misal kita pengen ngelihat data sebelumnya, misal dari tanggal 15 dari sampai tanggal sekarang, itu udah berapa sih ECP atau quest yang sudah dikerjakan oleh mahasiswa, kita klik aja submit di sini. Nah, sini kita bisa ngelihat juga Mila udah total ECP-nya 106 dengan total quest-nya itu yang udah dikerjakan sama Mila itu 89. Mila paling banyak sama Raihan. Sama dia. Dan untuk selanjutnya kita bisa balik lagi ke sini. Di sini ada highest level. Di sini untuk menampilkan level yang sudah dicapai oleh mahasiswa itu abnormal. Kita bisa klik di sini more info. Nah, di sini kita bisa level-levelnya ada apa aja sih? Total level di RIP sendiri itu ada 21 level gitu. Dan ini dia. Rank untuk rank level di sini Mila lagi yang paling tertinggi. Levelnya itu abnormal dengan ECP yang udah dikumpulin 234. Untuk Mila. Oke, selanjutnya di sini kita bisa lihat juga all players yang ada di RP sendiri. Ada 6 sekarang.
kita juga bisa ngeklik misal Muklisina Madani. Kita klik di sini bakalan muncul informasi tentang dia, misal total ECP-nya udah berapa, terus juga kita bisa ngeklik di sini. Diklik bakalan drop down dia. Info-info lebih lanjutnya tentang ECP yang udah dia kumpulkan. Misal membuat cermi, dia sudah mengumpulkan 62 ECP dari membuat cermi ini. BBC Post dan sebagainya. Dan juga selanjutnya kita bisa ngelihat profilnya dari Muklis Madani ini. Tinggal diklik aja. Nah, nanti dia bakalan masuk ke keyboard profilnya Muklisina Madani. Kita bisa lihat di sini total ECP-nya, total quest yang sudah diambil, dan juga badge-badge yang sudah dikumpulkan oleh Muklisina Madani. Itu. Kita balik lagi ke secret chamber-nya kita. Dan di bawah juga bakalan ada total login players dalam bentuk bar chart. Di sini kita bisa lihat Muklis Madani dengan total loginnya itu sudah 65. Dan Agung itu sudah 62, Mila 51, Sabda 38, Rayhan 34 total login, dan Komang 33. Dan juga ada sini kita bisa lihat quest untuk favorit questnya sendiri. Kita klik. Ya. Nah. Kita bisa lihat di sini quest-quest, total quest di RIP itu ada 8. 1 absensi, 2 BBC Post, 3 membuat cermi, 4 VLC, 5 sosial media, 6 Zoom, 7 Tridharma, dan yang terakhir itu LTAI. Kita juga bisa lihat di sini total yang sudah dikerjakan oleh mahasiswa. Misal absensi 234, membuat cermi 204 totalnya, VLC 175 gitu. Dan juga kita bisa lihat individu, secara individu. Misal kita klik di sini Madani, itu udah berapa sih questnya? Nah, misal BBC Post sudah 39, absensi 39, sosial media 33, dan selanjutnya. Next itu ada sini rank untuk likes-nya. Jadi admin bisa ngelihat nih total rank-nya dari bagian global pertama. Agung udah total nge-like-nya itu 295. Rayhan 248, Mila 217, dan sebagainya. Kita juga bisa ngelihat nih, ini kan total global itu secara keseluruhan. Jadi kita bisa lihat daily untuk hari ini. Siapa sih yang udah nge-like paling banyak? Oh, ini Agung nih ada nih. Total likes-nya itu 14. Madani baru 4, dan yang lain masih kosong. Dan weekly itu per minggu dari tanggal berapa? Dari tanggal 24 sampai tanggal sekarang tanggal 1 Mei. Misal Agung sudah mencapai 120, dan untuk monthly-nya ya baru Mei ini karena ya masih awal bulan gitu. Dan juga kita bisa lihat all user. All user itu terdiri dari mahasiswa dan juga admin dan juga lecturer. Di sini kita bisa lihat Agung lagi paling banyak 120, 91. Monthly juga kita bisa lihat, all user global juga kita bisa lihat di sini. Gitu. Selanjutnya kita bakalan masuk ke history login. Di sini RIP juga menyediakan fitur log untuk history login kita. Misal dari Iqbal sendiri, Iqbal itu IP address-nya ini, platformnya menggunakan desktop, OS-nya Mac, dan menggunakan browser Chrome. Jadi kita bisa lihat nih. Jadi setiap orang mungkin beda-beda IP-nya, platformnya, OS, dan browser. Gitu. Next-nya itu untuk rank login. Nah, yang tadi di depan kan ada bar chart-nya. Di sini ada tabelnya juga dengan Muklis Madani 65 total login. Di sini juga ada last login-nya. Terakhir kali dia login tuh kapan? Misal Madani 30 menit yang lalu. Dan untuk user rank all-nya, nah kita bisa lihat sini Iqbal ada total login 100, Madani 65. Jadi di sini untuk admin, untuk mahasiswa itu bisa dilihat. Dan untuk rank level sama yang kayak tadi ini. Dan juga admin juga bisa ngelihat total ranking dari perolehan mahasiswa
di bagian player ranking di sini. Kita bisa klik. Nah. Oke, dia bakalan masuk ke sini, top ranking. Ada daily rank, ada weekly rank, ada monthly rank, dan juga ada global rank. Di sini untuk daily rank sendiri, Komang itu juara 1 nih, karena dia mengumpulkan 5 dan 4 quest. Dan juga kita bisa lihat weekly rank-nya, tinggal diklik aja nanti dia bakalan berubah. Rank satunya, masih dipegang juga Komang. Dan juga kita bisa lihat monthly rank-nya Komang juga, karena ya baru tanggal 1, jadinya masih sama kayak daily rank. Gitu. Dan untuk global itu untuk secara keseluruhan, ranking satunya itu masih dipegang Mila dengan total ECP 234 dan quest 195. Gitu. Dan ya sekian untuk bagian adminnya yang baru dari REP 2.0 sendiri gitu. Dan untuk bagian mahasiswanya, Iqbal belum buat buttonnya, jadi dihapus aja ininya. Apa aja yang baru untuk bagian mahasiswa. Nah, untuk yang baru mungkin tadi juga udah bisa ngelihat di sini ada badge. Jadi setiap peringkat 1, 2, 3 itu bakalan dapat badge. Misal untuk daily rank 1, Ikomang bakalan dapat badge daily rank 1 di sini di pojok kiri. Sama juga untuk weekly rank bakalan dapat semuanya. Monthly rank juga dapat. Dan juga badge-nya sendiri itu bisa dicek di keyboard masing-masing mahasiswa. Misal di sini. Ini keyboard Iqbal. Ya ini masih kosong ya karena Iqbal nggak ada. Gitu. Atau bisa ngelihat, misal punya temennya, Ikomang berapa sih base-nya itu? Kita klik di profile. Nah, base-nya di sini. Ikomang dapat first daily rank 1. Juara 3 nih. Untuk daily rank itu Ikomang berhasil menduduki ranking 3 itu selama 5 kali. Gitu. Jadi bisa dilihat sininya badge-badge yang sudah didapatkan oleh mahasiswa lain. Gitu. Oke. Dan juga di sini ada menu baru yaitu all rank. Di sini ada rank login, my login history, rank likes, dan juga rank level. Hampir sama yang kayak tadi Iqbal jelaskan. Kita bisa lihat. Jadi hampir sama yang kayak tadi, ada rank login, ada user rank all juga. Jadi mahasiswa juga bisa ngelihat rank loginnya. Terus juga di sini ada my login history. Terus juga next-nya ada rank likes-nya juga. Gitu. Jadi hampir sama yang kayak tadi di admin. Terus juga rank levelnya sendiri. Mana ini? Nah dia. Ini. Terus juga kalau misalnya kalian ngeklik ini level, bakalan di page baru itu list level. Dan juga kalian bisa ngelihat level kalian yang diduduki itu sekarang apa sih. Kalau Iqbal sendiri kan masih kosong, jadinya di sini nih. Jadi kalau misalnya punya kalian itu udah mana tuh? Misalnya dari Wonderful, nanti dia hijau di sini. Tergantung level kalian udah di mana. Gitu. Jangan kalian gitu. Mendingan kita suruh si Komang share screen, terus habis itu kamu kasih petunjuk-petunjuk, pencet ini. Oh iya. Siapa nih yang mau volunteer? Komang mau volunteer? Mau share screen? Open dulu screen-nya. Oh iya, stop. Ya, Komang share screen. Kamu jangan mute dong, tolong Komang, jangan mute, jadi kamu bisa ajak ngomong juga. Bisa nggak jangan mute? Komang jangan di mute. Nah, dah. Oh iya, udah muncul ya? Udah. Mulai dari mulai dari lokal sini. Ya. Mulai dari lokal. Lokal Dulu sini. Oh, lokal dulu. Logout. Yes. Sukses. Nah, terus Iqbal coba pandu Mang coba pencet ini, Mang coba pencet itu gitu ya, coba. Iya, boleh.
Eh, gimana nih, Bang? Tekan login, Bang. Pencet Login. login, Bang. Bang, iya. Gue panggil lu Bang kan. kebalik. Nah, mana ya? Freeze. Iya, Komang kalau misalnya kayak gini harus di gini nih refresh dulu, baru masuk dia. Oh, gitu sih. nggak tahu. Ya, udah masuk. Oke. Kasih petunjuk, Bang. Oke. Coba Komang klik salah satu profil yang ada di situ. Ini deh, Muklis. Iya, coba klik Muklis. View profile ya. Komang bisa ngelihat profilnya Muklis. Jadi detailnya itu apa? Coba diklik deh. Nih. Nah, udah bisa ngelihat Komang udah dapat 3 badge, 1 badge, dan juga untuk weekly rank dapat 1 badge juga dia. Gitu. Jadi ada detailnya. Jadi kalau misalnya Komang kepo nih sama Madani, dia udah dapat berapa badge sih? Jadi Komang bisa tahu tuh badge-nya itu berapa. Jadi bisa nyalip punya dia lah gitu. Ya. Coba balik lagi ke home lagi. Home. Iya. Nah, Komang klik yang all rank yang samping kiri. Nih. Ya, betul. Nah, klik rank login ya. Iya. Okay. Nah, di sini Komang juga bisa ngelihat rank loginnya. Jadi Komang lucu yang mana tuh? Komang 5. Nih, 5. 34. Setengah dari Madani, no. Iya. Kenapa tuh, Mak? Jadi di sini bisa motif juga buat Komang. Misal Komang kan setengah dari Madani nih, Iya. 65. Ya itu kali aja misal Komang pengen ngejar nih, wah Madani udah 65 nih. Ya gue balap lah jadi 80 gitu total login. Jadi gitu. Iya. Login. Ya, login. Jangan kayak gitu. Terus juga diklik ya. Bisa sih kayak gitu. Cara curang. Diklik ya rank-nya, Mang. Rank all. Iya, nah di sini bisa ngelihat dari mahasiswa, dari bagian admin, dari lecturer juga di sini bisa ngelihat gitu. Jadi ini all usernya yang ada di REP gitu. Misal Iqbal udah 100 gitu. Nah, selanjutnya coba di Komang My Login History diklik. My Login History. Nah, itu history Komang. Nih, jadi Komang bisa lihat IP address Komang itu berapa, platform Komang itu pakai apa, OS-nya itu apa, dan juga browsernya gitu. Ini masih kosong yang 78910 karena dimulai dari tanggal berapa lah? Dari tanggal berapa sih? Kemarin ya? 3 hari yang lalu ya, 3 hari yang dulu, sekitar 3-2 hari yang lalu baru kita mulai adain buat IP address platform sama OS dan browsernya. Dengan itu semua. Sebelumnya itu cuma tanggalnya aja kapan. Iya. Jadi baru ditambahin, makanya lognya itu masih sedikit untuk Komang sendiri. Makanya rajin-rajin login lah. Yo. Coba diklik di rank likes-nya. Rank likes. Iya. Oh, di sini bisa ngelihat dari rank likes-nya sendiri untuk globalnya ya, untuk secara keseluruhan. Itu Agung yang paling pertama itu 295. Komang berapa nih? 190 doang, Mang. Iya. Kejar, Mang. Like. Terus, ya. Instagram mulu di like. Di like. Wis, siap. Sehari bisa dapat 30 tuh like kalau nge-like semua. Oh iya, 30 kejar Agung. Nah, coba diklik deh. Benar ya. Jadi di sini kan kita sebut likes ya, Ini adalah sebuah aksi dari kita untuk nge-like orang lain, ya kan? Iya. Nah, itu juga mesti ada sebuah likes yang kita disukai oleh orang berapa banyak. Oh iya. Jadi kalau Agung itu bisa Agung itu orangnya nyenengin gitu sehingga orang banyak like-in dia. Ya. Kalau ini artinya Agung itu orangnya rajin, ya, orangnya rajin dan banyak like-in orang lain. Tapi sebaliknya kita ingin bertanya bahwa dia itu sebenarnya dapat like banyak nggak dari orang lain gitu loh. Oh iya. Ya. Oke, jadi gambaran kayak gitu diperhatikan lah maksudnya ya. Ya lanjut. Ya.
Oke. Nah, lanjutnya Komang bisa ngeklik sendiri di daily untuk dari hari sekarang, coba daily. Nah, untuk sekarang tuh. Pertama Agung lagi 14. Komang mana nih? Komang belum nge-like sama sekali Mang, Belum. untuk hari ini. Iya. Coba diklik lagi ya yang weekly. Coba Komang. Weekly. Komang berapa? Oh, Komang nomor 2 no. 91. Kejar tuh. Coba monthly, klik monthly. Iya. Oh ya, monthly karena sama sama daily. Iya baru. Sama, iya. Iya, sama. Dan juga Komang bisa klik sendiri all user sendiri. Itu untuk ya. Nah, sama aja yang kayak tadi untuk rank login itu all user dari admin, mahasiswa dan juga lecturer bisa dilihat di sini semua. Coba klik rank levelnya sekarang, Mang. Rank level. Iya. Nah, sini Komang bisa ngeliat nih teman Komang itu levelnya itu udah apa, terus ECP-nya itu udah berapa gitu. Misal Mila levelnya udah abnormal nih. Kalau Komang levelnya berapa itu? Oh, masih ordinary. Jadi masih ketinggalan. Iya. Itu. Coba ke My Keyboard Komang deh. Lihat base Komang yang udah didapat itu apa aja. Oh, baru 2 ya. First Baru daily 2. sama third daily rank. Third daily ranknya udah 5, first daily ranknya 1, yang lain masih belum. Tapi bagus. Oke. Ya udah itu aja sih yang baru di RP 2.0 gitu. Oke. Makasih Komang. Oke, stop share ya? Apa jangan? Ya, Pak Henry bisa kasih komentar dikit nggak tentang ini pencapaian dari program ini, karena ini merupakan proyek skripsinya Iqbal dengan Ditlan ya. Coba sampaikan dong beberapa komen, misalnya improvisasi seperti apa, atau yang dari sini Pak Henry suka apa, atau yang kurang suka apa gitu loh. Tolong ya Pak Henry. Oke, baik, terima kasih Prof. R. Ya, judul skripsi saya belum tahu gitu ya, belum tahu apa ini, mungkin bisa di ini sehingga saya bisa tarik ke sana judulnya apa misalnya. Oke. Tapi pada baik, kalau halo. Halo, iya Pak. Ya. Yang lain enggak. Baik, nggak apa-apa kalau nggak judulnya nggak ini. Tapi ya mundur. Balik ke base. Gimana caranya balik ke base? Yang lain tolong di-mute dulu. Oke, ya udah. Jadi Pak Henry, ini kalau judulnya adalah pembuatan program aplikasi untuk Raharja Enrichment Program ini. Oh iya. Oke. Untuk ya. RP punya aplikasi adalah ini gitu loh. Jadi segala RP yang baru yang akan berjalan itu akan mengikuti ini juga. Tapi saat ini kelompok itu lagi sedang mengikuti ini gitu loh. Oke. Ya, baik. Secara umum begini, Prof. R, atau siapa tadi, Iqbal ya, Mas Iqbal. Banyak konsep yang diterapkan di dalam aplikasi yang dibangun ini, banyak teori yang diterapkan di dalam aplikasi, dan semuanya itu bisa, kalau misalnya kita secara umum, misalnya ilmu komputer secara umum bisa kita pahami, teorinya itu menyatakan paling tidak bisa berkontribusi kepada tiga hal. Misalnya pertama adalah membuat segala sesuatu, dalam hal ini adalah mungkin sebuah kegiatan menjadi lebih baik begitu kan. Nah, di sini juga sangat bagus. Misalnya dia menjadi lebih baik untuk melakukan monitoring, misalnya untuk melakukan katakanlah improvement, nah itu udah bisa dicapai di sini. Kemudian yang kedua, misalnya kita juga bisa melakukan segala sesuatu termasuk diantaranya kegiatan bisnis atau hal-hal yang lain itu menjadi lebih cepat begitu. Tadi bagaimana Iqbal juga bisa menyampaikan atau menjelaskan bagaimana kita bisa
mengetahui lebih cepat dalam tanda petik ya profil atau capaian-capaian itu juga terjawab di sini begitu kan. Sehingga itu juga merupakan penerapan dari teori, prinsip dan cara kerja bagaimana ilmu IT itu bisa diterapkan di berbagai bidang termasuk di dalam program ini begitu kan. Nah, kemudian misalnya ya ada sebenarnya lebih murah begitu kan. Saya tidak tahu platform yang membuat ini apakah misalnya open source atau apa, tapi paling tidak dua konsep itu udah sangat bagus begitu kan. Kemudian ada teori juga yang disampaikan oleh Prof. OR mungkin beberapa puluh tahun atau beberapa tahun yang lalu, bahwa misalnya sebuah sistem, sebuah aplikasi kalau memungkinkan bisa memerankan perannya itu misalnya apa, early warning begitu kan, bisa mengingatkan secara dini apa yang terjadi dengan masing-masing user di sini begitu kan. Sehingga tadi Iqbal menyampaikan masing-masing user, masing-masing member bisa mengetahui capaian masing-masing begitu, sehingga tidak perlu ditegur oleh admin atau oleh pembimbing begitu kan. Itu bagus penerapan seperti itu. Kemudian selanjutnya misalnya dinyatakan juga sebagai misalnya constant reminding. Nah, itu belum saya lihat sebenarnya sih. Bagaimana, apakah ada notif-notif tertentu yang menyatakan, hai si siapa tadi misalnya siapa misalnya yang tadi Mas Iqbal sampaikan, oh ini mesti lebih bersemangat untuk melakukan login sehingga bisa lebih meningkat begitu kan. Ada semacam notif-notif sedemikian rupa begitu kan. Sehingga dia itu sistem ini bisa menjadi pengingat bagi user atau pengguna dari sistem ini gitu kan. Itu yang bagus. Kemudian yang terakhir adalah self evaluation. Jadi evaluasi secara mandiri itu juga ada di sini. Jadi saya lihat ini Prof. OR kemajuan atau capaian-capaian ini walaupun ya mungkin kalau secara penyampaian itu fungsionalnya sudah sangat bagus ya disampaikan. Kemudian sudah juga sangat membantu lecture, dalam hal ini dosen, membantu kemudian juga member-member ini bisa berimprovisasi. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, Prof. OR. Sebenarnya ini sudah sangat membantu. Kemudian ya nanti kalau misalnya semua program REP ini dimonitor, kemudian dievaluasi menggunakan sistem ini, ya saya yakin itu sangat bisa melakukan lompatan-lompatan yang lebih bagus. Demikian, Prof. OR, dari komentar singkat dari saya, Prof. OR. Oke. Lebih suara siapa? Oke. Supaya dipahami juga oleh semua peserta di sini bahwa saya dengan Pak Henry di REC itu udah sejak lama ya, lebih dari 10 tahun, bahkan kalau nggak salah sih lebih dari 15 tahun. Dari sejak dulu kita udah ngomongin tentang yaitu yang tadi Pak Henry katakan adalah bagaimana sesuatu yang bisa dibikin jadi constant reminding gitu ya. Jadi kayak seperti kamu ketinggalan nih, kamu kejar dong si siapa gitu. Itu selalu bisa ada kasih yang saya sebut juga tadi kepada Iqbal ya sebelumnya adalah sesuatu business intelligence. Business intelligence itu bukan sekedar kasih laporan ya, tapi laporan itu harus kita baca sendiri, tapi kita kasih indikasi di dalam situ ya, benar-benar kasih penjelasannya bahwa kamu itu sebenarnya udah ranking kelima nih gitu, atau kamu itu sebenarnya 5 lagi udah bisa loncat ke ranking 4 nih gitu. Itu segala hal yang business intelligence-nya mengcapture data-data yang ada di dalam database dan menyampaikan kepada kita sebagai usernya. Kita itu adalah bisa mahasiswanya, juga bisa pembimbingnya. Kalau pembimbingnya ingin diindikasikan bahwa mahasiswa ini ketinggalan banget nih, harus dikasih pengarahan nih. Gitu. Besok-besok kalau belum, kita di reminder lagi, ini mahasiswa harus dikasih pengarahan nih dan sebagainya ya. Bisa jujur dikatakan bahwa tentang bisnis intelligence itu di dalam program REP ini masih belum begitu nampak ya. Walaupun saya udah suka banget nih dengan apa yang dibikin oleh si Iqbal sama Didlan sama Adam ya. Saya udah suka banget nih ini program.
Tapi tetap aja saya emang komentarin tadi sorean ya, saya udah komentarin bahwa ini bisnis intelligence-nya masih belum jalan. Tapi itu diterjemahkan oleh Pak Henry dengan cara yang kata-kata yang berbeda, tapi sebenarnya maknanya sama, yaitu tentang bisnis intelligence-nya. Ya, yaitu kita bukan kasih orang sekedar laporan begitu aja. Ini laporannya, bukan begitu. Tapi bagaimana kita mengartikan laporan-laporan tersebut, itu yang dikatakan bisnis intelligence-nya. Ya, perlu disampaikan juga kepada Pak Henry karena tadi dari paparannya mungkin masih belum menangkap makna dari ini ya. Maksudnya dari program REP ini adalah bagaimana bisa menggunakan gamifikasi memotivasikan atau secara mandiri memotivasikan anak-anaknya. Artinya secara mandiri adalah nggak usah diomel-omelin terus sama dosen yang nggak usah. Ya, dengan sendirinya dia udah termotivasi sendiri gitu ya. Jadi menggunakan gamifikasi untuk bisa memotivasikan diri mahasiswanya agar program REP ini bisa berjalan lebih produktif, lebih efisien dan lebih bermanfaat. Gitulah maksudnya. Jadi ini unsur-unsur gamifikasi yang kita masukin. Apa aja yang kita bisa ukur ya, kalau kita lagi bilang cermi, sekedar cermi kayak seperti nggak ada ilmunya, tapi cermi itu di dalamnya kita lagi membicarakan tentang ilmu-ilmu. Sekedar BBC, seolah-olah BBC itu juga nggak ada ilmunya, tapi BBC yang jalan itu adalah sesuatu yang kita diskusi dengan orang yang pembuat cermi itu, sehingga ada ilmu yang ada di dalamnya. Ya, itulah hal-hal yang kita bisa ukur sehingga produktivitas dari mahasiswanya berjalan lancar. Untuk MO juga bisa jalan, ya MO berarti wah hantam ke Instagram, sesuatu yang dia belajar ilmunya nih baru dia dapat di dalam REP ini hantam ke Instagram. Jadi orang-orang semua pada tahu semuanya itu juga semuanya pada jalan, ya. Kalau dari pandangan UR ini program sih bagus banget ya untuk mendukung program Kampus Merdeka ya. Karena semua orang super sibuk gitu, termasuk pembimbingnya atau dosennya nggak sempat lagi untuk omelin mahasiswanya terus, kamu hari ini ngapain? Kok ini belum dikerjakan? Apa sih? Itu udah nggak sempat lagi. Ya. Yang ada adalah kamu itu bisa memotivasikan diri sendiri apa enggak untuk maju gitu loh. Ya. Dan melalui program ini, ya argumentasi kita, ya atau riset kita atau disertasi kita adalah program ini mampu self motivation kepada mahasiswanya agar mereka bisa produktivitas sendiri. Begitu Pak Henry, tanggapan saya ya. Oke, ya, terima kasih. Ya, terima kasih Prof. OR. Berarti teori Prof. OR yang 10 tahun yang lalu sebenarnya udah lebih maju lagi, ada tambahan satu variabel yaitu Prof. OR sampaikan bahwa ada self motivation di situ. Itu keren banget gitu kan. Ketika saya ambil S3 di UGM, saya menyampaikan teori Pak OR yang 3 itu bikin orang juga itu apaan gitu. Apalagi sekarang itu bisa ditambah satu lagi self motivation dengan adanya gamifikasi gitu kan. Saya kira itu suatu kemajuan yang sangat bagus. Kemudian di aplikasi yang dibangun oleh Iqbal dan teman-teman ini juga sudah dielaborasi dengan bagus. Keren Prof. OR. Thank you atas ini ya penjelasannya. Thank you so much ya. Sekarang kita udah mau penutupan nih. Siapa lagi yang ingin sampaikan sesuatu lagi apa enggak ya? Karena kita juga nggak bisa terlalu lama jalanin ini Zoom ya. Gimana? Coba saya sebutin. Mila, ada tanggapan? Cukup, Pak. Cukup, ya. Agung, ada nggak Agung? Ada, Pak. Cukup, ya. Nin, gimana, Nin? Cukup, Pak. Dan sukses terus buat Tugo. Lebih semangat lagi karena udah ada aplikasi yang dibuat sama tim ADT yang juga merefleksikan untuk kalian bisa lebih termotivasi lagi karena ada gamifikasinya juga kan. Ya, padahal ide program bagus banget ya, dan kita harus tulis paper tentang program ini nih ya. Ya, betul. Ya, segala hal yang kita tuangkan tentang constant reminding lah. Apa aja sih 3 itu? Saya agak lupa nih. Coba Pak Hendy masih bisa sebut nggak itu 3? 1 constant reminding. Terus satu lagi? Early warning. Early warning, oke. Kemudian constant, sudah tadi ya.
early warning yang seingat saya itu constant reminding, kemudian self monitoring. Oke, ya. Kemudian self evaluation itu keren, teori itu keren. Ya. Ya, itu keren. Itu bisa ditulis itu sebenarnya. Ya. Early warning itu jadi kita itu nggak memvonis seseorang, memvonis ya, seseorang. Betul. Berarti kamu divonis di akhir fungsinya buruk titik gitu loh. Atau kamu divonis nilainya C titik gitu loh. Ya. Kalau ada early warning berarti kita bisa panggil anak itu, kalau lu kayak gini terus nanti lu bisa dapat gitu. Nah, itu ada. Dan kita ada program yang untuk melakukan early warning itu. Ya, kalau ada sempat saya juga pengen tuh ada anak yang tulis lagi tentang itu tuh, sehingga bisa disampaikan di dalam sesuatu pemikiran yang sangat bagus. Oke, early warning tuh habis itu constant reminding ya, betul ya? Ya, Pak. Ya, betul. Constant reminding berarti kita udah reminder terus reminder lagi, terus reminder lagi terus. Ya, karena orang itu nggak cukup untuk cuma sekali doang gitu. Besok dia lupa lagi. Tapi bagaimana bisa misalnya tiap hari datang dibilangin bahwa kamu kurangi ini gitu loh. Kalau di dalam sebuah dashboard ya yang ada lampu-lampunya, kita lihat banyak lampu-lampu hijau tapi ada sesuatu lampu merah di situ. Besok datang lagi, begitu lagi kita lihat ada lampu merah di situ. Artinya itu memberikan kita tiap hari punya warning bahwa itu ada sesuatu yang merah yang harus kamu perhatikan. Nah, itu maksudnya dari sesuatu yang kita sebut constant reminding. Ya. Sorry, yang ketiga apalagi saya orangnya lupa mulu. Yang ketiga apa? Self evaluation. Evaluasi secara mandiri. Oke, evaluasi diri secara mandiri gitu loh ya. Ya, betul. Ya, kira-kira begitu dah. Nin siap. Tulis paper lagi ya. Tulis. Bismillah Pak, yuk sama Kak Mamoy, Henry, sama-sama. Siap. Ya, bisa. Okay. Itu teori bagus itu. Ya, disampaikan ke profesor yang di UGM juga pada bengong kan ya. Iya, pada kaget. Oh, itu apa gitu kan. Itu saya jelasin itu sama dashboard gitu kan. Saya bilang ini pernah ditulis kemudian pernah dicetuskan teori oleh Prof. OR waktu itu gitu kan. Ya. Ada yang ingin sampaikan nggak, Bang? Itu di mute lagi. Nggak ada, Pak. Cukup. Sabda gimana, Sabda? Ini Pak, ada sedikit mau nanya, Pak. Itu dia. Oke, coba apa, Pak? Ya. Ini kan dia daily rank-nya itu bakalan dapat kayak pin atau ini kan rencana. Iya, badge sebetulnya. Nah ya, dapat badge. Dia daily rank-nya itu ngurutnya berarti itu ya, per update berarti ya. Kalau misalkan per update nanti misalkan poin kita sama 6 ECP semua sehari. Berarti itu selalu yang dapat Agung, Muklis sama Komang. Sedangkan kayak Sabda, Raihan sama Mila itu nggak akan pernah dapat. Ya, itu betul. Itu betul ngomongan kayak gitu ya. Jadi saya juga udah pernah sampaikan kepada Iqbal, nggak boleh memperhatikan abjad doang ya. Jadi Sabda bilang kalau Sabda itu gitu ya, itu jauh banget. Nanti pada saat di ranking udah kalau misalnya sama berarti 20 gitu ya. Akhirnya yang abjad duluan yang menang gitu loh ya. Nah, dari situ harus programmingnya lebih kuat sehingga siapa yang duluan pada saat betul. Iya. Oke. Iya. Jadi Iqbal harus bisa memperhatikan hal itu. Kalau itu tidak diperhatikan, orang pemainnya ini kan mahasiswa, pemainnya kalau kayak gitu gua ngapain? Nah, itu ada hati ini. Sehingga tim kita nggak seru. Ya, sama-sama main futsal itu terus misalnya pada curang atau kurang adil, ngapain gitu lah. Udahan gitu maksudnya. Ya, Bal ya. Oke, Pak. Oke, not. Ya, itu poin yang bagus tuh, Sabda ya. I love it. Oke. Ya. Terus apa lagi nih? Muklis ada nggak? Nice question. Alhamdulillah Pak, nggak ada. Nggak ada. Oke. Raihan ada nggak, Raihan? Cukup, Pak. Mamoy ada nggak, Moy? Mamoy ya? Kedengeran nggak suaranya? Kedengeran. Moy. Oke, dari Mamoy mau menyampaikan 3 hal yang Mamoy rasa ini udah luar biasa banget. Pertama, untuk ADT, jujur Mamoy bangga banget atas kinerja kalian selama 2 bulan ini.
melepas project besar kalian untuk bisa membantu Mamoy dan Pauer dan juga Pawarek mendevelop sendiri dengan kemampuan kalian dari dua bahasa yang kalian campur lah ya, misalnya dari Python dan Laravel, hingga pada akhirnya kalian bisa wujudkan seperti ini hanya dalam kurun waktu yang Mamoy rasa sih super singkat, dan Mamoy mengetahui usaha kalian yang luar biasa banget sampai tengah malam selalu online. Walaupun terkadang Mamoy nggak selalu bisa temenin kalian karena mesti memperhatikan anak-anak yang lain juga, tapi kalian nggak pernah down sama sekali. Kalian tetap terus berusaha. Itu buat Mamoy sih, apa ya, deep di dalam hati Mamoy itu kayak tersentuh banget gitu. Happy kalian bisa wujudkan itu dengan baik, dan pastinya kalian menerapkannya dengan konsep gamifikasi yang salah satunya merupakan favorit Mamoy juga. Sampai kadang Iqbal selalu chat Mamoy, Moy Sam, pokoknya cari-cari Mamoy terus, itu Mamoy happy. Semoga kalian bisa mendevelop aplikasi ini bisa lebih baik lagi ke depannya. Salah satunya kalau tadi Pak Henry bilang belum adanya notifikasi, walaupun sebenarnya kita udah pernah obrolin real IMS kayak gitu ya. Terus di MQ itu bahasa-bahasa PowerR juga tuh zaman dulu, tapi kita mau terapin di REP untuk next levelnya lagi. Sekali lagi thank you, dan pastinya ADT bisa seperti ini. Mamoy juga mau saya thank you kepada Nuke. Nuke ada? Nukenya nggak ada. Hadir. Mamoy mau saya thank you kepada Nuke. Kita tahu gimana up and down-nya ADT, drama-dramanya ADT, sampai pada akhirnya bisa bisa lebih enteng dan bisa wujudkan sampai saat ini. Kalau kita nengok ke belakang 1 bulan, 2 bulan yang lalu, rasanya kayak impossible banget, tapi berkat keyakinan dari Nuke juga yang berhasil meyakinkan Mamoy juga, ya alhamdulillah bisa mewujudkan hal ini. Yang kedua, Mamoy mau ucapkan thank you untuk Tugo, berawal dari 11 mahasiswa, hingga akhirnya saat ini tereliminasi secara mandiri. Tersisa 6 mahasiswa dari Mila, Agung, Sabda, Rehan, Muklis, dan juga Komang. Kalian berusaha maksimal banget. Mamoy tahu, khususnya dari, kalau misalnya di kampus selalu bilangnya ada reguler dan e-learning, khususnya untuk anak-anak reguler, Muklis, Agung, dan juga Rehan. Mamoy, saya thank you, kalian udah berusaha maksimal banget, bahkan Agung atau Muklis bisa membuktikan bahwa kalian dari anak reguler, tapi bisa lebih baik juga. Nggak kalah dengan e-learning. Itu Mamoy thank you banget untuk antusias kalian mewujudkan itu semua, mengikuti pembelajaran-pembelajaran yang dijalankan oleh PowerR atau oleh tim teaching yang lain juga, kayak gitu. Dan yang terakhir, Mamoy mau saya thank you untuk Eva, yang udah sabar juga untuk ikutin arahan-arahan Mamoy untuk bisa mewujudkan sisi web dari REP-nya. Walaupun pastinya Eva juga ada kesulitan dan lain sebagainya, tapi Eva nggak pernah ngeluh juga, selalu siap dan wujudkan itu dengan usaha yang maksimal juga. Loyalitasnya tanpa kenal waktu, Mamoy mengetahui kalian berusaha dengan sangat amat maksimal, karena Mamoy meyakini kalian memang mencintai apa yang kalian lakukan hingga saat ini untuk REP bisa berjalan sukses. Sekali lagi, thank you untuk kalian semua. Semoga berkah. Udah. Ya, begitu yang UR rasakan juga luar biasa banget. Perjalanan dari ADT, ya. ADT itu UR sempat ngambek, pengen bubarin itu semua tuh, ya. Udah bubar, nggak usah lagi gitu lah ya. Tapi kita perbaiki diri, ya, kita benar-benar diri. Ternyata bisa berjalan sampai sini, dan manfaatnya juga pasti dirasakan oleh individu masing-masing, dan itu luar biasa. Terus anak-anak Tugo juga UR perhatikan perjalanannya. UR belum sempat untuk bertemu nge-zoom dengan kalian sampai setiap harinya, belum gitu ya. Tapi melalui kalian punya WA, punya perjalanan itu UR perhatikan terus, ya. Dan usaha keras itu diacungkan jempol lah, luar biasa itu, ya. Cuman yang tadi saya katakan itu, bahwa kita udah mau masuk ke dalam next level, ya.
saya titipkan kepada Mamoy agar next level ini bagaimana bisa dijalanin. Yaitu kita udah pengen terjun ke dalam penelitian dan riset. Oke, jadi semangat ya anak-anakku. Baru terakhir saya thank you kepada Pak Henry ya yang udah menuangkan waktu untuk mendengarkan ini semua. Tapi harapan UR itu adalah sesuatu yang sinkron dengan Pak Warek karena ini penting banget. Siap. Karena kayak seperti jalan sendiri terus nanti nggak dimengerti atau nggak dipahami oleh rektorat itu, jangan sampai gitu ya. Di sini nanti tolong Pak Warek sampaikan kepada Pak Rektor bahwa kita itu di dalam REP itu baik mahasiswa maupun dosennya itu berjuang besar-besaran gitulah ya. Oke, siap. Tuangkan tenaga dan waktu yang besar gitu. Nggak sekedar main tinggal lewat-lewat aja gitu loh. Ya, jadi kita sungguh-sungguh jalaninnya ya. Seperti itu Pak Warek, tolong disampaikan. Siap Prof. R. Ya. Jadi terima kasih waktunya ya kepada semuanya ya. Dengan ini tadi saya buka acara ini, saya juga itu much ya anak-anakku ya, dosen-dosenku, Pak Henry ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof. R. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak, makasih semua. Terima kasih semua. Good night. Assalamualaikum. Good night. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Langsung end semua ya. Ya, thank you. Thank you.